investasinya itu tidak bisa terlalu dipegang gitu. Nah, kita itu mainnya yang benar-benar di akar rumput gitu, roots-nya dulu yang kita build gitu. Karena hari ini kita lagi ada di pameran IFRA ya Bang ya. IFRA 2022 itu ajang pameran franchise. Jadi untuk teman-teman yang punya keinginan berbisnis tapi pengen produknya bisa join gitu, bisa langsung ketemu sama teman-teman di sini. Ada banyak banget di sini tawaran-tawaran produknya gitu, jadi bisa langsung join aja gitu ya. Dan investasinya pasti ya, bukan bodong ya. Karena produknya ada, terus jelas juga, hitungannya jelas. Terus kalau mau bermitra juga rate-nya juga, misalnya kalau Moala tadi berapa? Kalau Moala 25 yang kita ini khusus harga pameran aja. Pameran kalau Ayam Forever itu 29,9. Itu juga khusus buat pameran hari ini. Dan karena kan sekarang juga lagi zamannya G20 ya, habis Covid ini kan kita pengennya bisa bangkit bersama. Dan betul. Kita di sini memang lewat UMKM mencoba membangkitkan ekonomi kerakyatan juga nih ceritanya. Jadi momennya pas sih, karena kan udah mulai industri udah mulai balik lagi, kayak aku di musik juga mulai manggung-manggung banyak lagi. Jadi bisnisnya juga mudah-mudahan bisa ikutan juga. Ya, itulah pentingnya punya manajemen yang bagus, karena untuk bisnis kuliner ini juga gampang-gampang susah. Nggak cukup hanya rasanya yang enak, tapi juga secara manajemen juga harus bagus. Makanya saya bersyukur bisa punya tim yang solid juga, punya manajemen yang bagus untuk bisa memanage. Terutama kan kalau kayak kuliner ini kan finance-nya harus benar, promosinya harus benar juga. Terus packagingnya juga harus benar, walaupun rasanya enak, kalau packagingnya nggak bagus pasti juga orang juga malas kan. Jadi memang penting sekali manajemen yang bagus untuk memanage si bisnis F&B ini gitu. Jadi kalau aku sendiri nggak terlalu terganggu karena sudah ada manajemen yang memang sudah handle kan. Jadi aku tetap bisa menjalankan pekerjaan sebagai musisi juga gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi bisa ada yang opening, ada yang launching, ya aku datang gitu. Ya sih benar sih, kita ada pembagian tugas gitu, karena kan sekarang kan eranya kolaborasi ya. Betul. Eranya kolaborasi. Kalau kita ngerjain sendiri pasti pusing banget lah, apalagi tiba-tiba kita harus manggung, kita harus kerja di industri hiburan, pasti bagi waktunya pasti susah. Cuman kita kolaborasi aja. Kalau kayak saya ini kan partnernya sama teman-teman dari forestry juga sebenarnya Moala. Jadi bagian operasional, kemudian bagian finansialnya dia itu diatur sama teman-teman yang sudah berpengalaman di F&B gitu, dari teman-teman forestry. Terus sekarang juga udah ketemu dengan teman-teman di Infinity juga. Infinity Group ini udah palang melintang lah untuk dunia franchise gitu. Jadi karena kita kan pengennya juga growth-nya ada gitu ya, ke depannya sampai akhir tahun mungkin kita bisa lebih tumbuh. Jadi kita kolaborasi lagi, operasionalnya kita kolaborasi sama forestry, kemudian di franchise-nya kita kolaborasi sama Infinity. Jadi saya pikir sebenarnya selama kita mau buka link sekarang itu banyak banget yang bisa kolaborasi. Tidak menutup kemungkinan mungkin bulan depan saya kolaborasi juga dengan Kakarian, mungkin kita bikin apa lagi gitu ya. Nanti malam kita akan kolaborasi. Jadi memang intinya itu adalah kolaborasi. Ya betul. Kalau Ayam Forever sendiri alhamdulillah nggak nyangka juga sih, responnya bagus banget. Jadi sekarang udah mau 60 outlet yang akan kita buka. Yang sudah benar-benar buka itu sekitar 15. Tapi minggu depan tuh udah ada beberapa lagi yang sudah dibuka. Jadi kalau tiap minggu kita akan buka. Jadi sebenarnya nggak nyangka juga bisa mendapat respon yang positif banget. Atau mungkin karena juga kan ayam goreng kan memang disukain sama semua kalangan dan semua umur ya. Jadi itu yang mungkin bisa bikin orang cepat mau buka atau mau kerja sama kita. Tapi di sisi lain tidak hanya karena ayam goreng, tapi juga memang kita jaga banget rasanya juga sih, dari karakter rasanya, terus packagingnya juga. Kayak kemarin sempat ada beberapa kali, misalnya pas ada pengiriman ternyata
minyaknya berceceran. Nah itu kan itu evaluasi kan. Akhirnya kita bikin gimana caranya ketika dikirim itu minyaknya nggak kemana-mana gitu. Jadi terus evaluasi terus sih sebenarnya. Sama sih, kalau Muala ini kan sebenarnya sudah 1 tahun lebih ya kita berjalan gitu. Dan memang sih dalam dunia F&B ini banyak hal yang harus diperhatikan dan harus dipelajari gitu untuk bisa mempertahankan bagaimana caranya kita punya bisnis itu masih bisa terus berjalan. Dan alhamdulillah sih sampai sejauh ini kita masih ada progres terus. Kemudian kita kolaborasi lagi dengan berbagai macam pihak, salah satunya juga dari teman-teman di Infinity ini memang untuk mengejar bagaimana caranya supaya brandnya kita itu bisa terus masif kemana-mana gitu. Masif ya? Masif ya? Karena kita mengejar itu ya. Jadi memang kalau kita di Muala sih selama 1 tahun ini belajar banyak bagaimana caranya, karena kan kebanyakan juga itu hype sementara gitu. Nah kita itu sangat menghindari itu. Jadi bagaimanapun juga meskipun bisnis kita itu pasti ada naik turunnya, tapi kita berusaha bagaimana caranya itu biar organik gitu. Kalau sekarang kan memang lagi zamannya pom-pom ya. Orang-orang kadang-kadang brandingnya seakan-akan wah, padahal mungkin sebenarnya investasinya itu tidak bisa terlalu dipegang gitu. Nah kita itu mainnya yang benar-benar di akar rumput gitu, rootsnya dulu yang kita build gitu, karena kita pengennya sih ini jangka panjang gitu. Soalnya juga musiman ya. Betul, jangan sampai musiman. Dan alhamdulillah sih sudah setahun ini malah sih kita masih terus bisa mencari inovasi-inovasi baru lagi gitu ke depannya. Kalau boleh tahu juga Kalau kita sih sampai sekarang sih sudah 10 outlet dan ini tadi sudah tambah 3 outlet lagi. Jadi kita memang itu dia tadi pengennya itu yang organik aja gitu, jangan sampai tiba-tiba naik tapi habis itu tiba-tiba hilang gitu. Jadi kita memang mungkin agak sedikit pelan, tapi yang pelan-pelan itu juga kita tetap termanage dengan baik gitu. Dan kita berharapnya sih itu dia tadi yang disampaikan sama Ko Ivan, mungkin akhir tahun kita berharap bisa sampai 50 outlet atau lebih mungkin. Jadi meskipun growth-nya perlahan tapi pasti gitu dan real. Paling utama sih kita pengennya real aja gitu. dengan target juga nggak sih untuk akhirat juga kan sebentar lagi kan Kak Ida juga akan untuk akhirat seperti apa nih dalam usaha ini. Oh, nah ini bridgingnya teman-teman media nih, karena kita habis ngomongin bisnis lu tiba-tiba patah ke masalah lahiran, gue pusing nih nyambunginnya gimana nih boy. Kan nggak mungkin gue yang jawab kan. Lahirannya Indah, ya alhamdulillah sih Indah sekarang sudah memasuki usia kandungan berapa? 8 bulan, sudah 8 bulan. Mudah-mudahan paling mungkin awal September atau pertengahan September lah udah lahiran gitu. Nih kita udah mulai split ke gosip nih ya. Udah mulai split ke, gak apa-apa deh karena lu udah datang. Ya. Siapa sih menghadapi kita lagi jadi seorang agen? Ya. Paling sih persiapannya kita sih persiapan fisik aja ya. Banyakin begadang. Sekarang saya sudah mulai latihan tidur jam 4, jam 5 subuh. Dia kadang-kadang suka kesel kan. Kamu kenapa belum tidur? Ini latihan. Bagian dari persiapan menyongsong. Jadi ya paling sama peralatan bayi sih. Kayak baju apa? Newborn gitu ya. Gitu sih. Standar lah. Ada kayak latihan fisik nggak sih untuk kayak merawat bayi seperti Tips-tips merawat bayi. latihan gitu. Nggak ada sih. Enggak sih, kita kayaknya cukup percaya diri untuk bisa melakukannya gitu ya. Tapi ya ada juga kita nanya-nanya juga sama teman. Terus kita juga kan maksudnya mungkin nanti akan ditemani sama family gitu-gitu. Jadi ya insya Allah kita bisa lah, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kemana-mana aja sih Mbak, yang terbaik aja, yang penting sehat dua-duanya. Senang karena dikasih hadiah terbagus dan terbaik. Amin. Jadi happy banget sih. Nanti kita kasih tahu. Untuk jenis kelamin sih kalau nggak perempuan laki-laki ya. Tapi sudah mempersiapkan nama juga nggak sih? Ya, banyak Nama
Dan nanti pas lahiran, kalau sekarang kita kasih tahu sekarang, nanti pas lahiran nggak ada berita lagi kalian. kita cicil ya. Namanya apa nanti ngambil dari itu Oh, nama muala. Nama anak saya Moala. Wah, janganlah, janganlah Pak. Kalau saya sih percaya nama adalah doa. Jadi Optimistis gitu juga. Moala juga sebenarnya doa sih, artinya laris ya. Tapi kalau anak sih nanti pasti kita cari doa yang lebih baik lagi. Ya. Iya sih, kalau menurut saya ya, bisnis itu investasinya ada dua sebenarnya menurut saya. Selain bagaimana caranya kita bisa menggali potensi mendapat tambahan materi dari situ, juga kita belajar bagaimana menghandle bisnis itu. Karena kan bisnis kan tidak hanya, mungkin kita tidak hanya melihat bisnis itu jangka pendek untuk 1-2 tahun, 3 tahun gitu. Kedepannya kan kita mungkin juga terlibat dengan bisnis yang lain dengan skala yang mungkin lebih besar. Jadi untuk saya sih investasi dalam bisnis itu nggak ada ruginya lah. Kita mungkin bisa dapat materi di situ, atau mungkin kita bisa dapat pembelajaran yang banyak. Jadi kalau ditanya apakah Moala adalah investasi, sudah pasti sih. Investasi bagi pengembangan diri juga mungkin. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari belajar berbisnis menurutku. Apa terakhir? Bareng aja Bang. Ya. Yang pasti namanya bisnis kan kita harus ada untungnya ya. Betul. Namanya bisnis, jadi semoga tapi yang terpenting adalah bisnis kita bisa bermanfaat untuk banyak orang, terus bisa memperbanyak lahan pekerjaan juga untuk orang-orang yang butuh pekerjaan, terus ya laris, jualan laris. Siap. Jualan Moala artinya laris. Dan mungkin kalau dari Moala juga sendiri, salah satunya juga kita pengen memperkenalkan khasanah kuliner Indonesia yang ada di Indonesia Timur juga. Jadi kayak street food yang ada di Indonesia, jualannya apa kita coba perkenalkan juga gitu. Itu sih. Thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Teman-teman nih, gua disamperin gosip tidak berakhir drama.